Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tarwiyah. Saya mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 di LPTK Bina Bangsa Get Sempena, Banda Aceh. Saya siap mengikuti praktek pembelajaran uji kinerja di unit kerja saya di SMA Negeri 1 Perla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, berarti sehat semua ya? Ya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, supaya berkah, ayo ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Ya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Adik semua? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Adik semua? Tidak ya. Nina Putri Balkis hadir. Hadir ya. Lun Nazar, Hadir, Bu. Aida Salimah, Adikatul Muna, hadir Bu. Umi Hairani, hadir Bu. Fatia Amanda, hadir Bu. Ya. Wirdatul, hadir Bu. Pada minggu yang lalu Ibu sudah menyampaikan bahwasanya hari ini kita akan mempelajari tentang cerpen. Ada yang pernah baca cerpen? Ada. Ada. Coba saya mau tanya sama kelompok yang terlebih dahulu. Sebutkan satu judul cerpen yang pernah kalian baca. Robohnya Surau. Karya siapa? Iya, bagus sekali. Untuk itu, pernah baca cerpen? Pernah. Apa satu judul cerpen yang pernah kalian baca? Menyerah bukan pilihan. Menyerah bukan pilihan. Mantap ya. Karya siapa? Dewi Triwati. Triwati. Oke, lanjut yang ke belakang. Pernah baca cerpen? Pernah. Sebutkan satu judul yang pernah kalian baca. Kado istimewa. Kado Istimewa. istimewa. Karya siapa? Jujur Prananto. Iya, bagus sekali. Karena kalian sudah pernah membaca cerpen, yang pastinya kalian sudah paham tentang cerpen. Apa pengertian cerpen? Cerita pendek. Tes dicoba nih. Apa pengertian cerpen? Cerita pendek. Apa pengertian dari cerpen? Cerita pendek. Cerpen adalah cerita pendek. Mengapa ya cerpen dikatakan sebagai cerita pendek? Ayo, siapa bisa jawab? Iya, silakan. Karena isinya yang bentuknya pendek dan pada umumnya jumlah katanya sekitar 500 sampai 5.000 per kata. Iya. Mengapa karena itu maka dikatakan bisa juga cerita pendek itu bisa dalam sekali duduk bacanya. Iya, bagus sekali, tepuk tangan sekali. Karena kita tadi sudah menjawab mengapa cerpen bisa termasuk ke cerita pendek. Salah satunya cerpen terdiri dari 500 kata sampai 5.000 kata. Maka dari itu cerpen dikatakan adalah cerita yang habis dibaca sekali duduk. Oke, selanjutnya. Dalam cerita pendek juga, apakah cerpen termasuk ke dalam karya sastra? Iya. Mengapa cerpen
dalam situasi. Iya, cerpen itu adalah sebuah cerita yang memusatkan suatu tokoh dalam suatu situasi. Oke, selanjutnya dalam cerpen, kalian kan pernah baca cerpen? Nah, dalam cerpen, dalam cerita pendek itu juga terdapat karakter-karakter tokoh. Ada berapa karakter tokoh yang kalian ingatnya? Dua. Ada dua. Satu, protagonis. Kedua, antagonis. Bagus sekali. Kalau protagonis, karakter apa? Baik. Karakter apa kalau protagonis? Baik. Karakter baik. Atau yang mendukung cerita. Kalau antagonis, Jahat. atau yang tentang tema. Maka dari itu dalam teks cerpen terdiri dua karakter, ada protagonis, ada antagonis. Dua sifat itu adalah sebagai cerminan dalam kehidupan yang nyata. Dalam cerpen ada baik buruknya, dalam kehidupan nyata juga ada yang baik dan ada yang buruk. Maka dari itu hari ini kita akan mempelajari cerpen. Adapun kompetensi dasar dan indikator yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Itu KD yang akan kita pelajari pada hari ini. Namun adapun IPK-nya, mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek yang dibaca. Tujuan pembelajarannya kita hari ini adalah ini dia. Silakan dibacakan sama-sama. Melalui kegiatan pembelajaran mengenai problem research pendekatan metode diskusi kelompok peserta didik diharapkan mampu menganalisis nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek dengan tepat dan penuh rasa tanggung jawab. Mulai pembelajaran kita itu ada sebuah video. Sambil kalian nonton video, nanti Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan. Kita ini Ibu ambil dari sebuah potongan dari YouTube yaitu Children of Heaven. Mana cara bacanya? Children of Heaven. Pintar. Ini kalian luar biasa. Kalah ibunya. Lanjut. Ke ceritanya. Film ini berawal dan berlatar belakang di pinggiran kota negara Iran. Hiduplah seorang anak laki-laki berumur 9 tahun yang bernama Ali. Datang ke tempat tukang sol sepatu untuk memperbaiki sepatu adiknya yang berwarna merah jambu dan terlihat sudah lusuh. Setelah itu, keseharian Ali pun sudah terbiasa membantu ibunya untuk membeli makanan dan sayuran di pasar. Sebelum masuk ke dalam, Ali pun menaruh bungkusan sepatu adiknya dalam sebuah plastik hitam, tepat di atas peti kayu. Namun, ketika Ali sedang mengambil kentang, datanglah seorang pemulung yang secara tak sengaja mengambil bungkusan sepatu adiknya. Ali pun tak menyadari hal itu, sampai akhirnya dia pun terlihat bingung ketika mengetahui jika sepatu adiknya ternyata sudah tak ada di sana. Sampai ia pun dimarahi oleh si pemilik tempat itu karena Ali yang tak sengaja menjatuhkan barang-barangnya. Ketika sampai di dekat rumah, Ali tak sengaja jika ia mendengar suara pertengkaran antara ibunya dengan pemilik kontrakan, dikarenakan keluarga mereka yang sudah sejak 5 bulan lalu tak membayar uang sewa rumah. Kemudian di dalam Ali pun bertemu dengan adik perempuannya yang bernama Zahra. Zahra pun bertanya, apakah kakak sudah mengambil sepatuku? Ali menjawab, jika tentu saja ia baru saja mengambilnya. Dengan sedikit berusaha, Ali menutupi kejadian yang sebenarnya. Namun, ketika Zahra ingin melihat sepatu itu, di saat siswa yang memakai sepatunya itu, hingga akhirnya ia pun bertemu dan mengetahuinya. Sepulang sekolah, karena Zahra yang masih penasaran, secara diam-diam dia pun mengikuti anak itu sampai dekat rumahnya untuk mengetahui di mana alamat rumah anak itu. Namun, di sisi lain, ternyata lagi-lagi Ali kembali terlambat datang ke sekolah, dan sialnya dia pun kembali ketahuan oleh guru itu. Dan guru itu mengatakan jika tak ada alasan lagi untuk Ali terlambat ke sekolah, dan guru itu menyuruh Ali untuk sebaiknya kembali pulang ke rumah saja dan meminta Ali agar menyuruh orang tuanya datang ke sekolah. Namun beruntung nih, ada seorang kepala sekolah yang berbaik hati kepada Ali dan meminta
Ali yang termasuk siswa yang rajin dan pandai di sekolah itu. Selepas pulang sekolah, Ali dan Zahra pun mendatangi rumah anak tersebut. Namun, pintu itu tiba-tiba saja terbuka dan mereka pun segera bersembunyi. Kalian mau ikut lomba, mau dapat juara berapa? Mau dapat juara berapa? Juara satu. Berbeda dengan si Ali. Si Ali dia mau juara 3. Kenapa dia mau juara 3? Beda sepatu. Tapi Allah berkehendak lain. Si Ali dapat juara 1. Biasanya yang dapat juara 1 berbahagia dan tepuk tangan. Tapi dia bersedih karena teringat akan janjinya kepada adiknya. Oke. Pertanyaan pertama. Adakah kalian menemukan kisah tersebut di kehidupan nyata? Ada. Ada ya? Ada. Oke, pertanyaan yang kedua. Dari hasil pengamatan kalian, apa judul dari video yang tadi kalian tonton? Kemudian yang ketiga, siapa saja tokoh dalam video tersebut? Ali dan Zahra. Ali dan Zahra itu sebagai tokoh utama. Menantunya siapa? Ayah, ibu, guru dan kepala sekolah. Apakah anak yang menggunakan sepatu tadi termasuk kepada peran pembantu? Iya. Untuk mendukung cerita. Kemudian yang keempat, menurut kalian, adakah nilai-nilai kehidupan yang dapat kita contohi dari di kehidupan nyata dari video tersebut? Ada. Kira-kira ada berapa nilai-nilai kehidupan yang dapat kita contohi dari video yang tadi? 3. Oke, siapa mau menyebutkan yang pertama? Oke, silakan. Tekad, kerja keras, dan sebuah ketulusan. Iya, dari video tersebut salah satu nilai kehidupan yang dapat kita contohi adalah tekad, kerja keras dan ketulusan siang Ali kepada keluarganya. Kemudian nilai kehidupan yang kedua yang dapat kita contohi, ya silakan. Dalam film tersebut juga terdapat kisah kehidupan yang menyentuh hati, seperti si kakak sangat menyayangi adiknya dan si adik kandung kakaknya beserta saling membantu orang tua di sela-sela kesibukannya. Iya, dalam video tersebut juga kita bisa melihat betapa sayangnya si Ali kepada adik-adiknya dan kepada orang tuanya. Seandainya berita tersebut hilang sepatu langsung dia sampaikan kepada orang tuanya, otomatis orang tuanya akan merasa susah. Maka dari itu si Ali bersepakat dengan adiknya untuk merahasiakan hal tersebut. Adik yang baik pun ikut setuju. Seandainya kalian jadi adik si Ali, mau nggak seperti si Zahra? Satu hari, 2 hari mungkin mau, karena sayang kan? Ketika hari udah capek lari-lari pulang sekolah dimarahin lagi. Ada yang setuju dari si Zahra di sini? Nggak ada. Mungkin karena nggak ada di posisi itu. Tapi kalau kita sudah berada di posisi tersebut, otomatis kita akan mau. Mudah-mudahan siswa saya di kelas 2 IPA 1 ini juga seperti itu. Jangan pernah mengeluh apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di akhir cerita selalu akan diberi takdir yang tidak terduga. Maka dari itu marilah bersyukur dengan apa yang sudah kita punya. Oke, tepuk tangan sekali untuk kita semua. Ada pertanyaan kira-kira tentang video yang Ibu putar tadi? Tidak. Oh, ada sekali pertanyaan. Ibu tahu nih, seandainya kalian berada di posisi anak-anak tersebut, mampukah kalian menghadapi keadaan yang dialami anak-anak tersebut? Tidak. Mampu siapa? Yang penting ada usaha. Iya, silakan. Mampu. Alasannya? Ada usaha dulu. Hah? Usaha dulu. Setiap ada kesusahan pasti ada jalan keluarnya, asal kita mau berusaha. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan ke selanjutnya. Di dalam film tersebut juga kita bisa mengambil nilai kehidupan, yaitu si Ali yang terlahir dari keluarga yang sederhana, bukan sederhana, bahkan lebih daripada itu, tetapi dia tetap bersyukur dan selalu ikhlas. Ke selanjutnya,
Ibu akan membagikan beberapa kelompok. Kira-kira sudah di posisi kelompok semua? Sudah. Sudah ya. Kalau sudah, kelompok 1 mana? Kelompok 1? Iya. Kelompok 2? Oke. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Biasanya kan ibu membagikan LKPD langsung ke kelompok. Hari ini enggak. Hari ini ibu ada menyediakan di LKPD dengan beberapa teks cerpen yang berbeda. Dapat semua? Sudah. Silakan dibuka. Iya, untuk kelompok 1 dapat teks apa? Hujan dan keraguan. Iya, untuk kelompok 1 mendapat teks cerpen Hujan dan Keraguan. Kelompok 2? Hingga di hari Ibu. Iya, kelompok 2 mendapat teks cerpen Jingga di Hari Ibu. Kelompok 3? Misteri Surat Melodi. Iya, Misteri Surat Melodi. Kelompok 3 nih penuh misteri. Kelompok Oke, tepuk tangan dulu. Yang akan membagikan LKPD. Sudah. Setiap kelompok ini kan sudah mendapatkan teks cerpen yang berbeda. Jadi pertama sekali kalian bacakan terlebih dahulu teks cerpennya. Sesudah kalian bacakan dan berdiskusi bersama kelompok, kemudian kalian tulis hasil identifikasi kalian pada LKPD yang sudah ibu siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Judulnya Kehidupanku Karya Fitri. Nilai-nilai kehidupan, nilai agama. Saat itu juga ada yang menasehati aku bahwa Tuhan selalu memberikan bahwa masalah sesuai dengan kemampuan masing-masing orang. Nilai sosial. Meskipun terkadang menasehati orang lain tidak semudah menasehati diri sendiri. Nilai moral. Aku juga percaya jika setiap masalah yang menimpaku nantinya bisa menjadi pelajaran dalam hidupku. Nilai pendidikan. Andi adalah seorang mahasiswa jurusan teknik informatika di salah satu perguruan tinggi favorit di Yogyakarta. Kesempatan semuanya apakah ada yang bertanya? Oh, ada yang ya, baik sekali. Itu penampilan dari kelompok 2. Kira-kira ada teman-teman yang mau menanggapi dari hasil identifikasi nilai-nilai kehidupan kelompok 2. Apa judulnya tadinya? Kehidupanku. Iya, mereka mendapat teks cerpen Kehidupanku. Ada berapa nilai kehidupan yang kalian dapat? 4. Ada? 4. Nilai apa saja? Agama, sosial, moral, pendidikan. Iya. Ada kira-kira teman yang mau menanggapi? Silakan. Kelompok 4, Bu. Ada ke mereka. Nah, silakan kelompok 4. Iya. Diri. Ada ke mereka. Kami dari kelompok 4 ingin menanggapi cerita dari kelompok 2. Jadi terus ada ke mereka. Nilai-nilai kehidupan pada cerpen yang sudah dibacakan oleh kelompok 2 sangat bagus, dan nilai-nilai moral yang disampaikan juga sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan kami dari kelompok 4 memberikan A+ untuk kelompok 2. Tidak ada. Oke, silakan untuk kelompok 2. Baik, kesimpulannya adalah
Tuhan tidak akan membebani hambanya di luar kemampuan hambanya, karena selalu ada hikmah yang bisa kita ambil dari setiap suka dan duka. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat Ibu simpulkan dari penyampaian nilai kehidupan dari kelompok 2, siapa manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia yang akan mendapat. Mantap sekali kelompok 2. Selanjutnya kelompok mana lagi yang mau presentasi? Kelompok 4. Iya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dan balas dendam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok yang telah kami buat, yaitu tentang nilai-nilai kehidupan pada cerpen yang berjudul Anak Gunung Pengumpul Kayu. Jadi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang pertama yaitu nilai pendidikan. Nilai pendidikan yang terdapat dalam cerita tersebut adalah aku merasa penduduk kampung didominasi dengan orang yang buta huruf. Tapi sebagian dari mereka sadar bahwa pendidikan itu penting. Bahkan mereka bilang anak mereka harus lebih pandai dari orang tuanya. Jadi nilai kehidupan yang kami dapat yaitu nilai keindahan. Nampak hamparan sawah dengan terasa sering yang mampu menghipnotis mata. Sedangkan mentari bersembunyi di balik gunung hingga membuat langit memerah jingga. Jadi itulah nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam teks Anak Gunung Pengumpul Kayu. Apakah ada yang ingin menanggapinya? Ya, ada yang mau menanggapinya? Kelompok 4 sudah tampil, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman saya dari kelompok 3 ingin menanggapi dari kelompok 4. Nilai-nilai yang disebutkan jelas dan sangat nilai-nilai yang disebutkan sangat jelas dari yang pertama dari nilai pendidikan dan nilai keindahan dan nilai sosial. Jadi kesimpulan dari cerpen Anak Gunung Pengumpul Kayu yaitu walaupun berasal dari orang kampung, kita harus tetap semangat, jangan menyerah dengan keadaan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jangan merasa penduduk kampung didominasi dengan orang yang buta huruf, tetapi kita harus sadar bahwa pendidikan itu penting. Sekian dari kelompok kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali penampilan kelompok 4, kita tidak boleh merasa minder mentang-mentang kita berasal dari kampung. Walaupun dari kampung, buktikan bahwasanya ya yang dari kampung itu lebih baik. Oke. Selanjutnya kelompok mana lagi yang mau tampil? Ya silakan. Pertama, Kelompok 1 siap-siap, kelompok lain menanggapi penampilan kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasi dan mengidentifikasi hasil cerpen kami yang berjudul Hujan dan Keraguan. Jadi di cerpen kami terdapat 4 nilai, yaitu nilai agama, ketika keraguan terhadap takdir Tuhan semakin membesar dan hatimu sangat lelah, berdoa dan gantungkan hidupmu kepadanya. Nilai moral, bagaimanapun bentuk dan rupanya, ketika kita mengambil keputusan, tandanya kita harus siap untuk menerimanya. Nilai pendidikan, Tiana jangan pernah ragu, apalagi takut akan hasil yang akan didapatkan setelah memutuskan untuk berusaha mengenai sesuatu. Dan nilai keindahan, langit biru yang berkilau, menatap langit biru, bersih dan tidak berawan. Jadi kesimpulannya adalah bagaimanapun bentuk dan rupanya, ketika kita mengambil keputusan, tandanya hati kita harus siap untuk menerimanya. Karena setiap usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ada yang ingin mengomentari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami ingin menanggapi kepada kelompok 1. Nilainya sangat bagus, nilai-nilai yang disebutkan sesuai dengan nilai pengertiannya. Terima kasih
atas tanggapannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali itu penampilan dari kelompok pertama. Namun kelompok 5 menanggapi bahwasanya kelompok 1 itu penampilannya sangat bagus dan nilai kehidupan yang mereka sebutkan sudah aja. Oke, berapa kelompok lagi yang belum tampil? Dua lagi ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan hasil analisis cerpen kami yang berjudul Misteri Surat Melodi. Karya Naira Hansa Nabila. Yang pada cerpen ini kami mendapatkan 4 nilai-nilai kehidupan. 4 nilai kehidupan. Yang pertama ada nilai agama. Terdapat pada bagian cerpen yaitu jam wakerku membangunkan pukul 5.30. Aku mengambil air wudhu lalu salat subuh. Aku mandi lalu mengenakan pakaian. Itu adalah nilai agama. Yang kedua nilai sosial terdapat pada bagian mau bantu nyariin tuh benda nggak? Mau kalau ditemanin Amariska. Sip. Yang selanjutnya nilai moral yaitu dapat pada bagian setelah sampai. Assalamualaikum Mbak Nada, salam Rizka. Waalaikumsalam. Ada apa Riz? Itu termasuk nilai moral. Yang selanjutnya nilai keindahan terdapat pada bagian lalu menunjukkan cincin dari melodi. Cincin itu melambangkan nada. Melepas cincin itu dan memasukkannya ke lubang kunci itu. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin menanggapi hasil kerja kelompok 3. Nilai-nilai kehidupan yang disampaikan sangat jelas dan mudah dimengerti. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2. Adapun kesimpulan dari cerpen kami yaitu sahabat akan selalu ada saat kita butuhkan. Sahabat yang baik akan selalu diingat walaupun dia sudah pergi jauh. Oleh karena itu ciptakanlah kenangan-kenangan yang indah bersama sahabat-sahabatmu karena kita tidak tahu kapan waktu terakhir kita bertemu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali penampilan dari kelompok 3 bahwasanya sahabat yang baik itu akan selalu mengingat kita dimanapun kita berada. Maka berusaha menjadi orang baik supaya kita juga mendapat sahabat yang baik. Kita ini sebagai cerminan. Kalau kita orang baik maka kita akan bersama dengan orang baik. Kalau kita orang jahat maka akan sebaliknya. Oke, kelompok terakhir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan yaitu dari cerpen Sebuku Surat Usam. Yang kelompok kami mendapatkan nilai kehidupannya 4. Yang pertama adalah nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai keindahan. Nah, nilai keindahan di sini terdapat 2 nilai keindahan. Yang pertama, angin pantai menembus lembut, membuat kerudung yang dikenakan melayang-layang setelah menadi mengikuti alunannya. Mata yang tertuju pada indahnya warna senja matahari yang tenggelam di ujung lautan. Dan yang kedua itu dalam telan aku naik ke atas batu itu seperti dulu terlihat pemandangan yang luar biasa indahnya. Laut yang biru memantulkan warna senja matahari. Dan yang kedua adalah nilai agama. Nilai agama yaitu membuatku bergumam syukur dapat merasakan keajaiban demi keajaiban yang Allah ciptakan. Nilai sosial, para nelayan yang mulai mencari ikan-ikan di lautan dengan jaringnya. Nilai yang terakhir itu nilai moral. Ucapan salam menjadi surat pembuka demi kata-kata yang darinya mulai kubaca. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin menanggapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari kelompok 1 ingin menanggapi kelompok 5. Nilai-nilai yang dibaca tadi itu sangat bagus dan nilai agamanya itu sangat bermanfaat. Kemudian kata-kata dan berkalimatnya itu sangat detail untuk didengar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah menanggapinya. Dan kesimpulan ataupun amanat yang dapat kami tuliskan yaitu janganlah jatuh cinta terlalu dalam karena itu akan menyakiti diri sendiri.
cintailah seseorang dengan sewajarnya saja, karena belum tentu orang yang kita cintai juga mencintai kita. Dan janganlah mengenang masa lalu, karena itu juga akan mengganggu, tetapi gunakan kebahagiaanmu di masa yang akan datang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali, jangan terlalu mencintai orang lain. Cintailah diri sendiri. Dan jangan terlalu memikirkan kisah-kisah yang tidak penting, karena di ke depan sebuah kebahagiaan akan menanti kita. Oke, dengan berakhirnya penampilan dari kelompok 6, maka berakhirlah presentasi pembelajaran kita pada hari ini. Namun, karena kita sudah berada di akhir pembelajaran, kita akan menyimpulkan pembelajaran secara bersama. Berdasarkan yang tadi kalian lakukan, berarti kita bisa menyimpulkan hari ini kita mempelajari tentang nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Ada berapa nilai-nilai kehidupan dalam cerpennya? 9. Nilai moral. Untuk kelompok 1 apa itu nilai moral? Berdasarkan yang membawa manfaat kepadanya. Nilai moral adalah nilai budi pekerti yang membawa manfaat untuk pembaca. Nah, itu nilai moral. Yang kedua nilai apa lagi? Agama. Apa bisa menjelaskan nilai agama? Ya, silakan. Nilai agama adalah pesan yang mengandung keagamaan. Iya, nilai agama adalah salah satu pesan atau nasihat yang mengandung tentang agama. Politik. Nilai politik. Apa itu nilai politik? Iya, nilai politik adalah pesan yang terkandung biasanya sebagai koreksi untuk pemerintah. Nah, yang kelima, nilai pendidikan. Apa itu pengertian nilai pendidikan? Nilai pendidikan adalah motivasi dan memberi semangat anak-anak untuk belajar. Kemudian yang keenam, nilai estetis. Apa itu nilai estetis? Apakah kelas ini sudah ada estetisnya? Sudah. Luar biasa. Nilai ketujuh, nilai sosial. Apa itu nilai sosial? Iya, nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan masyarakat. Bagaimana yang dikatakan masyarakat itu? Penduduk. Apakah tetangga kita termasuk ke masyarakat? Ya. Lagu selimut tetangga. Pernah dengar selimut tetangga? Tersebut termasuk ke nilai sosial mana? Sosial. Oke, itu sangat katanya mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini jangan lupa bisa kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Sebelumnya ayo kumpul tugasnya dulu semua. Disatukan tugasnya, kumpul ke depan. Di kelompok 1 orang menunjukkan tugasnya. Satu-satu ya. Pertemuan selanjutnya kita nanti akan mempelajari tentang struktur sebuah cerpen dan kaidah kebahasaan cerpen. Adapun banyak sekali manfaat dari kita membaca cerpen. Apa salah satunya? Salah satunya dengan membaca cerpen kita dapat mendapatkan hiburan dan rasa senang. Mungkin ada kekurangan di sana sini dari tingkah laku ibu, mungkin pada saat ibu menyampaikan kurang, ibu mohon maaf. Sudah dimaafkan? Sudah. Alhamdulillah. Kelas supaya bermanfaat kegiatan kita hari ini ditutup dengan
Sebelum kita akhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih atas penampilannya. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.